Warga masyarakat melaporkan melihat beberapa anggota KKB di perbukitan yang berada di sebelah timur perkampungan. Para anggota KKB tersebut sering terlihat di sekitar satu honai yang sudah kosong karena ditinggal pemiliknya. Setidaknya ada sekitar 4-5 orang anggota KKB yang sering terlihat beraktivitas di sana, ucap warga menerangkan. Untuk menindaklanjuti laporan warga, 3 orang prajurit bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemantauan, sekaligus melakukan perimeter. Ternyata apa yang dilaporkan warga tersebut benar. Saat ini 4 orang anggota KKB terlihat di sekitar honai. 2 orang di antaranya dipastikan menenteng senjata api laras panjang. Namun dari tampilan video yang direkam tim pemantau, ada hal yang perlu saya analisa. Gerakan tubuh keempat anggota KKB terlihat tidak wajar. Mereka bergerak dengan gerakan yang sedikit lebih cepat dari gerakan tubuh yang normal. Bahkan terkesan hiperaktif atau liar. Saya paham, mereka mungkin sudah terlatih. Setidaknya dilatih oleh seorang instruktur kampungan, yang biasa melatih KKB untuk menembak tukang ojek dan tukang bangunan. Mereka bergerak liar layaknya orang yang kesurupan atau mabuk buah pinang, untuk menghindari tembakan jarak jauh. Sambil melirik ke arah rekan prajurit lainnya, saya mengangguk-anggukan kepala. Malam ini, kami akan menguji kemampuan mereka. Saya mau tahu, apakah keempat anggota KKB tersebut juga sudah dilatih untuk menghadapi serangan senyap, tepat, dan lenyap dari prajurit hantu rimba. Pukul 17:10 sore, saya bersama rekan satu tim, bergerak menuju lokasi. Pukul 18:30 menjelang malam, kami tiba di suatu lokasi yang jaraknya kurang lebih 1 km dari target sasaran. Sambil menunggu waktu, kami mengevaluasi rencana penyergapan. Kami akan menyergap mereka dari arah yang paling sulit, arah yang menurut KKB paling tidak mungkin. Melihat jarak lokasi ke pemukiman warga yang masih relatif dekat, saya menginstruksikan semua personil untuk melengkapi senapannya dengan alat peredam. Saya tidak mau suara tembakan senapan kami membuat warga takut dan pergi meninggalkan kampung. Pukul 20:10, saya melihat satu api unggun kecil dari arah posisi honai tempat KKB berada. Namun karena jaraknya yang cukup jauh, saya tidak bisa melihat aktivitas mereka di sana. Kepada rekan-rekan, sekali lagi saya memberikan wejangan untuk cepat dan akurat mengidentifikasi target sebelum melakukan eksekusi. Bisa saja di dalam honai ada perempuan atau anak-anak. Mereka tidak boleh terluka sedikit pun. Pukul 22:25, api unggun terlihat sudah meredup. Mungkin saat ini mereka sudah bersiap untuk tidur dan bermimpi. Pukul 23 tepat, kami pun bergerak mendekati honai dari sisi utara. Empat 40 meter sebelum honai, kami terpaksa memanjat tebing setinggi 4 meter. Pintu honai terlihat sedikit terbuka. Saya curiga salah satu dari anggota KKB masih berada di luar honai. Saya mengamati sisi kiri honai yang sedikit remang-remang diterangi bara api unggun. Benar saja, salah seorang anggota KKB terlihat sedang duduk bersandar ke dinding honai sambil merokok. Saya memberi isyarat,
Anggota KKB yang berada di luar akan saya tangani sendiri. Saya bergerak lagi sekitar 10 meter. Saya terkejut. Anggota KKB yang berada di luar Honai ternyata sangat saya kenal. Ia adalah DPO pihak kepolisian yang melarikan diri dari penjara pada tahun 2019. Dikenal sadis dan tercatat beberapa kali melakukan penyerangan terhadap masyarakat maupun pos TNI. Saya akan mencoba menangkapnya hidup-hidup untuk diserahkan kepada pihak Satuan Organik. Sekitar 1 menit kemudian, misi kami pun selesai. Pukul 23.50, kami bergerak pulang. Saya bersama tawanan yang kedua tangannya sudah diamankan di antara kedua selangkangan kakinya, berjalan di belakang. Sambil berjalan, dengan cara yang cukup ramah dan bersahabat, saya menginterogasinya tentang kasus-kasus yang pernah dilakukannya. Sekitar 30 menit berjalan, saya bergerak lebih cepat lagi mendekati rekan-rekan yang sudah berada di depan. 2 orang rekan saya menoleh ke belakang. Mereka terkejut. Mereka tidak lagi melihat tawanan saya ada bersama saya. Kemudian, salah seorang rekan bertanya tentang keberadaan tawanan saya. Saya menjawab dengan sedikit cuek. Saya tinggalkan di belakang. Dia tidak mau ikut dengan kita. Jawabku sambil merogoh kantong jaketku dan membakar sebatang rokok untuk mengurangi rasa dingin. Rekan-rekan pun tidak bertanya lagi. Mereka diam. Dari cara saya menghembuskan asap rokok, mereka sudah paham dan mengerti apa yang terjadi dengan tawanan saya.